Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 11, yaitu Managing Knowledge. Baiklah, izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Rohani Risna Ulina Baban dengan NPM 129, Silke Syahidah dengan NPM 124, Selvia dengan NPM 123, dan Desti Tridiana Putri dengan NPM 128. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama, peran sistem manajemen pengetahuan dalam bisnis. Nah, apa sih perannya sistem manajemen pengetahuan itu di dalam suatu bisnis? Jadi, sistem manajemen pengetahuan dan kolaborasi merupakan salah satu bidang investasi perangkat lunak perusahaan dan pemerintah yang paling cepat berkembangnya. Nah, sistem ini tuh telah menjadi hal yang penting di berbagai perusahaan bisnis besar karena para manajer menyadari bahwa sebagian besar nilai perusahaan bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan dan mengelola perusahaan. Nah, proyek berbasis pengetahuan ini akan menghasilkan laba atas investasi yang luar biasa. Meskipun labanya tersebut tuh seberapa luar biasanya itu tidak bisa diukur atau sulit diukur. Selanjutnya itu dimensi-dimensi yang penting dari sistem pengetahuan itu sendiri. Yang pertama itu, pengetahuan adalah aset perusahaan yang tidak berwujud, namun ini paling berharga. Yang kedua, pengetahuan memiliki berbagai bentuk yang bisa saja berbentuk implisit, yaitu bisa kita lihat tapi ada di dalam, maupun eksplisit yang berasal dari luar. Yang ketiga, pengetahuan itu memiliki tempat yang melibatkan mental dan peta individu. Jadi pengetahuan itu meskipun nantinya ada teknologi, tapi peran individu dalam memiliki pengetahuan itu sangat penting. Dan yang terakhir, pengetahuan itu kondisional, yaitu tahu kapan kita harus menggunakannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu Enterprise-Wide Knowledge Management System. Ini adalah upaya umum di seluruh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten digital dan pengetahuan. Sistem ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, menyimpan data yang struktur maupun tidak terstruktur, dan menemukan keahlian karyawan. Sistem ini juga mencakup teknologi pendukung seperti portal, search engine, alat kolaborasi dan bisnis sosial, serta learning management system. Knowledge Work System adalah sistem khusus yang dibangun untuk para insinyur, ilmuwan, dan pekerja pengembangan pengetahuan lainnya yang ditugaskan untuk menemukan dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan. Intelligent Technique adalah alat untuk menemukan pola dan menerapkan pengetahuan pada keputusan diskrit dan domain pengetahuan. Intelligent Technique mencakup berbagai macam seperti data mining, expert system, neural network, fuzzy logic, genetic algoritma, dan intelligent agents. Teknik-teknik ini memiliki tujuan yang berbeda, mulai dari fokus pada penemuan pengetahuan hingga menyaring pengetahuan dalam bentuk aturan untuk program komputer hingga menemukan solusi optimal untuk masalah. Lalu dari jenis-jenis tadi kita akan memperdalam apa jenis sistem yang digunakan untuk Enterprise-Wide Knowledge Management dan bagaimana itu bisa memberi nilai bagi bisnis. Dalam hal ini terbagi menjadi 2, yaitu Enterprise Content Management System dan Learning Management System. Perusahaan memiliki aset pengetahuan struktur dan semi-struktur. Pengetahuan terstruktur misalnya seperti dokumen formal. Pengetahuan semi-struktur seperti email, pesan suara, pertukaran ruang obrolan atau chat, video, gambar digital, brosur, dan postingan di papan umum. Enterprise Content Management System ini membantu organisasi untuk mengelola kedua jenis informasi tersebut dengan menangkap, menyimpan, mengambil, mendistribusikan, dan melestarikan pengetahuan untuk membantu perusahaan meningkatkan proses dan kebutuhan bisnis mereka. Yang kedua, Learning Management System adalah alat bantu untuk pengelolaan, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran untuk pelatihan karyawan.
Suatu bisnis juga dapat menjalankan LMS yang terbuka untuk publik, sekaligus untuk bahan edukasi bagi karyawan mereka, seperti Massive Open Online Course. Open Online Course ini sebagai cara baru untuk merancang dan memberikan pembelajaran online di mana para peserta ini bisa berkolaborasi satu sama lain, nonton video pendek, dan berpartisipasi di dalam grup diskusi. Lalu, apa saja persyaratan dari sistem kerja pengetahuan? Berdasarkan gambar, dapat kita ketahui persyaratan sistem kerja pengetahuan ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, external knowledge base, sebagai sumber informasi dari luar. Yang kedua, software, yang mencakup fungsi visualisasi, simulasi, manajemen dokumen, dan komunikasi yang diakses melalui user interface. Serta hardware platform berupa workstation yang mendukung aktivitas kerja berbasis pengetahuan. Ketiganya saling terhubung untuk mendukung pemrosesan dan pengelolaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu expert system dan knowledge based reasoning. Yang pertama yaitu ada inference engines, yang mana ini menggunakan strategi forward chaining, yaitu dari input ke kesimpulan, dan backward chaining, yaitu dari hipotesis ke verifikasi. Kemudian yang kedua itu ada keterbatasannya. Nah, hal ini cocok untuk tugas klasifikasi dalam domain terbatas, kurang efektif untuk masalah tidak terstruktur. Kemudian ada case based reasoning atau bisa kita singkat dengan CBR. CBR ini menggunakan pengalaman masa lalu dari basis data untuk menyelesaikan masalah baru dan memperbarui pengetahuan. Kemudian ada fuzzy logic. Nah, fuzzy logic ini berguna untuk mengatasi ketidakpastian dengan mengkategorikan variabel ke dalam rentang, misalnya besar, kecil, panas, dingin. Nah, kemudian contoh sistem yang berhasil yaitu ada Conway Transportation, Lean Haul untuk perencanaan rute otomatis, menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Kemudian saya akan menjelaskan terkait sistem kerja pengetahuan tingkat lanjut. Nah, yang pertama yaitu ada teknologi terkini, yang mana teknologi terkini ini contohnya yaitu ada CAD, triple D printing, VR, AR, and AI, expert system, neural networks, dan data mining. Nah, manfaatnya yaitu untuk meningkatkan desain, simulasi, visualisasi, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada juga robot dalam industri. Nah, robot dalam industri ini dapat meningkatkan produksi tetapi masih kurang fleksibel dibandingkan dengan manusia. Nah, ada tantangan dari implementasi tersebut. Yang pertama yaitu ada manajemen, organisasi, dan aspek teknis. Nah, hal ini berdampak untuk memperluas kemampuan manusia, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan kompleks. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang salah satu teknik cerdas yang sangat menarik dalam dunia sistem informasi, yaitu sistem logika fuzzy. Teknologi ini memungkinkan komputer berpikir lebih seperti manusia, bukan sekedar iya atau tidak, tetapi juga mungkin sedikit ataupun cukup. Logika fuzzy adalah sistem berbasis aturan yang dirancang untuk menangani data atau informasi yang tidak pasti ataupun ambigu. Misalnya, pada manusia bisa bilang suhu itu agak dingin, tetapi dalam komputer biasanya cukup sulit memahaminya. Kemudian logika fuzzy dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Selanjutnya yaitu aplikasi dunia nyata. Contohnya lumayan banyak. Misal, di Jepang, kereta bawah tanah Sendai menggunakan logika fuzzy agar akselerasinya halus dan tidak membuat penumpang kehilangan keseimbangan.
Bahkan kamera digital yang kita gunakan pun menggunakan logika Fuzzy untuk mengatur autofocus. Pada bidang bisnis, logika Fuzzy digunakan untuk menganalisis bahasa alami dalam laporan analisis saham, bahkan untuk mendeteksi klaim asuransi palsu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas teknologi ini dalam menangani data yang kompleks dan tidak pasti. Kemudian selanjutnya logika Fuzzy bekerja dengan konsep yang disebut fungsi keanggotaan. Misalnya pada suhu 60 derajat bisa dianggap dingin dan normal tergantung dengan konteksnya. Jadi logika Fuzzy tidak hanya bekerja dalam hitam dan putih tetapi juga dengan gradasi. Dan yang menarik di sini kita bisa menyusun aturan seperti jika suhu dingin dan angin kencang, naikkan pemanas. Ini membuat komputer bisa mengambil keputusan seolah-olah menggunakan intuisi manusia. Dan yang terakhir yaitu teknologi ini cocok untuk sistem otomatisasi seperti AC pintar, mobil otonom, atau bahkan mesin cuci pintar yang bisa belajar dari kebiasaan baru. Logika Fuzzy menjadikan sistem lebih fleksibel dan cerdas. Jadi, logika Fuzzy bukan hanya soal matematika yang kompleks, tetapi bagaimana membuat komputer bisa memahami ketidakpastian seperti manusia. Dan itu adalah langkah yang sangat besar dalam membangun sistem informasi yang lebih cerdas dan adaptif. Terima kasih.